Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ria Andina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Musirawas dari unit kerja SMA Negeri Tugumulyo. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya Bapak ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Baik, alhamdulillah hari ini saya bisa berbincang-bincang bersama dengan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ini atas waktu dan kesempatannya. Walaupun Bapak lagi kurang sehat gitu ya Pak ya. Terima kasih. Gini Pak, ini dalam rangka pemenuhan tugas saya di pendidikan guru penggerak dalam tema modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin gitu Pak. Jadi rencananya saya ingin bertanya-tanya nih Pak dengan Bapak mengenai pengalaman Bapak nih Pak ya selama ini dalam mengambil keputusan di lembaga sekolahan gitu ya. Siap. Langsung aja kita mulai ya Pak ya. Lanjut. Oke. Nah Pak, seperti yang kita ketahui nih bahwa Bapak sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan gitu ya Pak ya. Nah tentu saja Bapak pernah mendapatkan gitu menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang menyenangkan ya Pak? Banyak. Ada juga yang kurang menyenangkan mungkin Pak? Yang kurang menyenangkannya sedikit. Alhamdulillah. Banyak yang menyenangkan kalau di sekolah ini. Alhamdulillah. Nah Pak, misal Bapak nih mengalami menemukan sebuah permasalahan yang kita sebut di sini sebagai kasus gitu Pak ya. Ada mungkin permasalahan dilema etika gitu Pak namanya. Kemudian ada juga yang menunjukkan moral gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau juga bujukan moral itu, gitu Pak. Baik, kalau kasus-kasus tentang peserta didik, biasanya saya mulai dari guru piket dulu. Setelah guru piket, kita ke wali kelas, guru BK, baru berkoordinasi dengan wakil kesiswaan. Kalau memang masalahnya dianggap agak berat, kita juga akan berkoordinasi dengan komite dan pengawas sekolah. Tapi kalau yang bermasalah yang kasusnya itu mengenai guru atau tenaga pendidik, biasanya saya langsung ke wakil kurikulum, pengawas, dan komite. Kurikulum, untuk hal-hal yang berat. Tapi kalau yang ringan-ringan cukup dengan kurikulum. Baik ya. Jadi selama ini pernah ya Pak ya menemukan kejadian seperti yang seperti itu ya Pak ya, yang ada yang dilema, ada juga yang menunjukkan moral. Baik. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, dalam menghadapi permasalahan tentunya Bapak seorang pemimpin nanti akhirnya akan mengambil keputusan gitu ya Pak ya di sekolah. Nah terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Pak Bapak pengambilan keputusannya itu seperti apa? Nah, kalau untuk keputusan-keputusan seperti itu, biasanya kalau saya itu musyawarah dengan wakil-wakil, seluruh wakil, pembina OSIS. Kalau memang masalahnya itu agak lebih tinggi, itu biasanya dengan pengawas juga kita musyawarah. Jadi pengawas komite juga ya sama. Komite juga ya Pak ya? Iya. Baik, luar biasa. Nah Pak, untuk dalam menghadapi permasalahan tersebut, pasti Bapak punya langkah-langkah atau prosedur ya Pak ya. Boleh tahu Pak bagaimana prosedur yang Bapak lakukan pada saat
menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, artinya kalau masalahnya masalah kesiswaan itu ya kita musyawarah dengan guru piket, wali kelas, guru BK, kemudian guru-guru mapel juga, sehingga tidak diputuskan oleh kepala sekolah sendiri. Iya, betul. Karena yang lebih tahu kan di lapangan guru-guru tentang kondisi kesiswaan. Iya, benar Pak. Kalaupun tentang guru dan tenaga kependidikan, ya sama tadi, kita berkoordinasinya dengan pengawas pembina, kemudian komite dan wakil kurikulum. Sehingga keputusan yang diambil itu memang sudah benar-benar valid, tidak ada unsur kepentingan, suka atau tidak suka. Mungkin itu Ibu. Benar sekali Pak ya, luar biasa. Dalam pengambilan keputusan gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan yang efektif? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bapak efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika gitu Pak? Ya, yang efektif itu untuk selama ini ya musyawarah itulah. Yang efektif ya Pak, musyawarah. Tidak kecuali untuk hal-hal tertentu kepala sekolah menggunakan hak prerogatifnya. Seperti kejadian kemarin ada siswa yang bermasalah, ya kepala sekolah terpaksa mengambil hak prerogatif untuk menaikkan siswa tersebut dengan beberapa alasan, walaupun masih ada yang tidak mendukung. Oke, baik. Ya. Oke, baik Pak, lanjut ya Pak ya. Iya, silakan Mbak. Nah, dalam pengambilan keputusan Pak, tentu saja ada seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin ada yang mendukung gitu, ada yang mungkin agak keberatan gitu Pak ya. Nah, yang kira-kira yang merupakan tantangan gitu Pak dalam mengambil keputusan itu apa saja Pak yang pernah Bapak temui? Iya, kalau tantangan itu yang pasti itu tadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Kemudian juga dari pihak luar, NGO, kadang ya dari pihak aparat pemerintah, kadang juga intervensi dari atasan seperti itu. Ada juga yang dari luar ya Pak ya? Iya, yang dari luar lebih banyak tantangannya itu. Nah, untuk penyelesaiannya permasalahan yang ada di mungkin dalam lingkungan sekolah gitu ya Pak ya. Kira-kira untuk menyelesaikannya apakah Bapak membutuhkan jadwal yang khusus atau Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga? Bagaimana Pak prosedurnya? Kalau saya itu tipikalnya itu ketika ada masalah langsung selesaikan di hari itu juga, di saat itu juga. Karena saya tidak mau masalah itu berlarut-larut, nanti takutnya tambah besar, tambah merembet kemana-mana. Makanya sebisa mungkin begitu dapat informasi tentang masalah itu langsung kita identifikasi hari itu juga, langsung kita cari solusinya di hari itu juga. Berarti kemungkinan mungkin ada kasus-kasus tertentu ya Pak ya, yang kata Bapak tadi harus musyawarah gitu kan? Iya, hari itu juga kita musyawarahkan. Jadi kita nggak menunggu orang lain, pokoknya hari itu juga siapa yang ada kita musyawarah, hari itu juga kita putuskan. Sehingga masalahnya tidak berlarut-larut. Iya, ya benar sekali Pak ya. Oke Pak, dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada faktor gitu Pak, atau ada seseorang yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Kira-kira gimana Pak? Adakah? Seluruhnya itu membantu dalam mengambil keputusan saya. Contohnya tadi guru piket, wali kelas, guru BK, terutama wakil-wakil. Itu seluruhnya itu mempermudah dengan banyaknya masukan dari kawan-kawan sehingga banyak juga masukan untuk kami sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Artinya ini udah kesepakatan bersama, oh ini Pak gini, seperti ini. Mungkin itu Ibu. Betul sekali, jadi semuanya dilibatkan ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, terakhir ini Pak. Dari pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah Bapak ceritakan nih, saya pengen tahu Pak, mungkin ada pembelajaran yang mungkin menarik yang bisa Bapak petik dari beberapa pengalaman yang sudah Bapak temukan. Boleh Bapak cerita Pak? Yang pasti pengalaman itu dalam mengambil keputusan itu Mbak, tidak semua keputusan itu bisa diterima oleh seluruh orang. Pasti tetap ada yang tidak suka, pasti ada yang tidak mendukung. Tapi dengan musyawarah, insya Allah ini sudah yang terbaik. Artinya bukan keputusan satu orang, tapi ini keputusan bersama.
namanya keluarga besar, 100 orang di SMA ini pasti ada yang tidak senang dengan keputusan yang kita ambil bersama. Iya, benar. Tapi tidak semata-mata itu keputusan kepala sekolah, tapi itu penilaian orang banyak juga. Maka saya selalu menekankan sebaik-baiknya keputusan itu adalah keputusan yang diputuskan setelah musyawarah. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa Bapak, pengalamannya sangat menginspirasi terutama bagi saya ya Pak ya. Oke, baik Pak, sepertinya pertanyaan saya sudah semuanya udah terjawab gitu ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya kepada saya dalam rangka membantu tugas saya ini Pak. Oke, saya doakan semoga Bapak sehat dan sukses selalu. Baik, saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Silakan Mbak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pia. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sama ini sehat dan kondusif. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk menyediakan waktu dan kesempatannya untuk saya ajak berbincang-bincang nih Pak, untuk ngobrol seputaran permasalahan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah saya hari ini bisa sampai di sini di SMA Negeri Megang Sakti Kabupaten Musirawas ya Pak, bertemu dengan Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Pak Ruswanto. Iya, Bapak Ruswanto. Baik Pak, saya bertemu dengan Bapak di sini dalam rangka untuk menunaikan tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 ini Pak. Dan ini temanya nih Pak ya, di modul 3.1 di demonstrasi kontekstual gitu Pak ya, dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, boleh Pak ya? Oh ya, tentu boleh. Oke, bisa kita langsung saja Pak ya? Boleh. Langsung aja. Baik Pak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak sudah berkecimpung di dunia pendidikan ini sudah cukup lama. Dari tahun berapa Pak? Tahun 2001 tepatnya. Masya Allah. 2001 itu honor sampai 2005. Oke. 2005 baru ada pengangkatan PNS, jadi tetapnya sebagai guru PNS mulai 2005 sampai hari ini. Iya, alhamdulillah Pak ya masih diberikan kesehatan. Baik Pak, dari sudah lamanya Bapak itu di dunia pendidikan, tentunya Bapak sudah banyak pengalaman gitu Pak ya di dalam menghadapi semua situasi yang ada di sekolahan kayak gitu. Nah mungkin itu ada yang hal yang baik mungkin Pak ya, ada juga yang muncul juga permasalahan-permasalahan di sekitar sekolahan gitu ya. Mungkin pernah Bapak menemukan atau sering gitu ya menemukan kasus di sekolahan yang mungkin itu termasuk ke dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya gitu, menggolongkannya, oh ini yang dilema etika dan ini yang bujukan moral. Iya, jadi memang kita seorang guru kadang mendapati berbagai masalah, yang masalah ini adalah masalah yang pada prinsipnya adalah pilihan. Iya, betul Pak. Yang kita harus ambil keputusan dari sebuah pilihan yang bisa dikatakan sulit ataupun ya juga tidak sulit. Iya, benar. Karena berhubungan dengan etika kita selaku guru dan memberikan contoh. Iya, benar. Jadi bila mana kita dihadapkan pada sebuah pilihan kasus atau masalah etika ini, ya kita harus amati dulu. Kita harus amati dulu apa yang permasalahan yang sebenarnya terjadi, akar masalahnya dulu. Iya, benar. Terus kita kumpulkan informasi-informasi yang kita dapat dari pengamatan kita secara faktual atau fakta yang terjadi, dan baru kita tentukan keputusan yang akan menjadi aturan yang kita tetapkan. Iya, begitu ya Pak. Kira-kira seperti itu.
Iya, begitu ya Pak ya. Baik, untuk permasalahan itu berarti ada yang dilema etika gitu Pak ya, ada yang membutuhkan moral gitu ya. Tentu. Bagaimana cara kita lagi ya Pak ya? Ya, karena kita dihadapkan dengan masyarakat yang masalah di masyarakat, termasuk masyarakat siswa di situ, itu betul-betul sangat kompleks ya, sangat beragam, majemuk sekali. Yang kita kadang-kadang memang harus terpaksa berhadapan dengan permasalahan etika yang seperti Ibu tanyakan. Iya, benar-benar Pak. Nah, pada saat permasalahan itu misalnya terjadi gitu, Bapak sedang menghadapi permasalahan tersebut gitu ya. Untuk pastilah Bapak pasti nanti memberikan keputusan gitu Pak ya di sekolah sebagai seorang pemimpin. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, ya gimana tuh Pak? Oke, jadi kalau maksudnya gini, jika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan atau pengambilan keputusan, sementara masalah itu ditimbulkan oleh hal yang keduanya benar. Iya, benar. Jadi kita tidak bisa serta-merta atau dalam lebih enaknya itu ujuk-ujuk gitu ya. Nggak boleh kita ujuk-ujuk. Dalam sebuah keputusan kita tetap harus didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku tentu. Iya, peraturan Pak. Ya, walaupun dalam sebuah aturan ada sebuah kebijakan. Iya, baik. Kan begitu. Iya. Jadi kita kembalikan dulu kepada aturan. Pengambilan keputusan itu kita dasarkan pada aturan dulu. Dalam menjalin hubungan. Dan kita juga tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ada partner atau teman sejawat. Kalau di lingkungan sekolah, dalam konteks kita selaku seorang kepala sekolah lah begitu ya. Ya kita kan di situ ada wakil, ada guru-guru senior atau guru-guru yang sudah berpengalaman, bahkan yang di atas saya. Itu tidak bisa tidak harus kita ambil, kita minta pendapat dan saran serta petunjuknya, biar kita tidak mengambil keputusan yang serampangan, sehingga keputusan itu betul-betul bijak dan tidak merugikan pihak manapun. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa keputusan itu benar-benar dipahami oleh semua stakeholder, oleh semua yang bisa kita ajak tadi untuk berdiskusi, untuk supaya alasan-alasan dari kejadian-kejadian yang terjadi itu betul-betul kita jadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Iya. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak serampangan kata Bapak, harus melewati proses gitu ya Pak. Betul, dan proses. Juga mungkin tidak sendirian gitu ya Pak ya, melalui musyawarah. Dan tidak boleh juga kita melanggar aturan. Iya benar, berarti harus berpatokan dengan aturan yang sudah ada di sekolah. Baik, kalau misalnya kita urut lagi nih Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau kita urutkan lagi gimana Pak? Prosedurnya gimana? Ya kita, kalau kita mau berdasarkan langkah-langkah dan prosedur serta aturan yang berlaku, kita harus cari dulu informasinya. Pertama kita ambil informasi terlebih dahulu. Kita cek lapangan. Kita cek kondisi yang terjadi. Jangan kita ujuk-ujuk ngambil keputusan tanpa kita tahu masalahnya. Kan gitu. Kita harus betul-betul tahu apa yang terjadi. Di permasalahan itu, benar. Turun langsung dan kita bila perlu kita lakukan wawancara, kita lakukan sebentuk tanya jawab terhadap permasalahan yang timbul itu dari berbagai pihak. Iya benar. Nah, lalu setelah itu baru kita analisis. Analisis ya. Nah setelah kita analisis, baru kita bisa ambil keputusan yang terbijak lah dari segala keputusan yang bisa kita ambil. Iya benar Pak, benar. Kira-kira itu. Yang paling bijak kira-kira. Iya. Oke, jadi untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu yang pertama mengambil informasi ya Pak ya, kemudian yang kedua wawancara turun langsung gitu, yang ketiga menganalisis, dan yang terakhir baru memutuskan keputusan ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah dalam proses pengambilan keputusan tersebut Pak, kira-kira menurut Bapak hal apa saja yang dianggap paling efektif gitu Pak dalam pada saat Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Jadi
jika saya dihadapkan pada masalah seperti ini, apa yang paling efektif yang bisa kita ambil? Apakah dilakukan dengan cara spontanitas atau apa gitu ya? Tentu saya tidak serta-merta harus spontanitas. Kita tetap harus tergantung dari masalahnya dulu. Objek permasalahan itu apa? Jadi objek permasalahan dulu, terus apa yang terjadi di lapangan atau permasalahan apa yang ada di lapangan. Saya ngobrol dulu, saya ngajak diskusi dulu dengan tim manajemen yang ada di sekolah. Tim manajemen itu bisa jadi wakasek, bisa jadi guru-guru tadi yang senior, guru-guru yang sudah berpengalaman, yang kita minta pendapatnya, kita dengar pendapatnya, supaya keputusan itu menjadi sebuah keputusan kolektif, kolegial, atau keputusan bersama. Supaya apa? Supaya kalau keputusan itu adalah keputusan bersama, itu kan tentu kita mendengar dari berbagai arus, dari berbagai sisi, dan akhirnya keputusan itu menjadi keputusan yang tidak bumerang, kira-kira seperti itu. Yang keputusan terbaik kata Bapak tadi ya Pak ya. Oke Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan gitu dalam proses sebuah masalah gitu, mungkin pernah Bapak menghadapi hambatan atau tantangan gitu Pak ya. Nah seperti apa Pak yang berupa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika gitu? Oh iya, tentu. Itu sangat-sangat pasti kita jumpai yang namanya tantangan, hambatan, rintangan, ya kan? Iya benar Pak. Dan itu baru saja beberapa waktu yang lalu kita dapat tantangan juga seperti itu, khususnya misalnya dalam permasalahan nilai siswa atau yang paling krusial adalah permasalahan saat kenaikan kelas. Iya gitu benar. Yang dimana keputusan itu tetap harus didasarkan sebuah keputusan sidang guru, beserta kepala sekolah, wakil-wakil, wali kelas, seluruh elemen. Nah, hal yang selama ini merupakan tantangan tentu misalnya ada seorang siswa misalnya, yang siswa itu mengharumkan nama sekolah dari prestasi non akademik tentu biasanya non akademik misalnya prestasi olahraga, eskul dan seterusnya. Tapi di sisi lain tentu jika ingin maksimal di satu sisi dalam artian dia mengharumkan nama sekolah di eskul, pasti tidak bisa juga maksimal di sisi yang lain. Iya, di dalam internnya. Iya, contohnya tentu kadang-kadang karena dia ingin memaksimalkan potensi di luar, tentu potensi di dalam berkurang. Iya, benar. Contohnya masalah kehadiran. Iya. Nah, ini kan dilema. Iya, Pak. Nah, dilema yang seperti ini tentu kita harus bijak dalam mengambil keputusan supaya tidak merugikan siswa maupun tidak menyinggung perasaan guru. Yang dalam artian mungkin sering anak ini, siswa ini tidak hadir di kelas. Tapi pada prinsipnya pendidikan kita ini kan prestasi itu tidak harus semata akademik. Iya, benar Pak. Iya. Jadi potensi anak yang pertama yang harus digali. Kalau memang potensi anak itu adalah di eskul dan dia menjanjikan, kenapa tidak? Jadi kenapa tidak harus digali yang di situ? Benar. Maka dari itu kita seorang pemimpin, tantangan seperti ini ya kita harus terima. Dan tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Ada guru, ada wakil, ada wali kelas, dan lain-lain. Dan kita harus ambil dulu semuanya. Kita minta dulu saran dan pendapatnya. Sehingga kita tidak merugikan siswa dan tidak menyinggung perasaan guru yang ada di kelas. Benar. Apa jalan keluarnya? Ya tentu kita harus bisa mengambil hati dari kedua sisi itu. Iya benar. Ambil hal baiknya ya Pak ya. Gitu. Oke baik, luar biasa sekali Pak ya. Dan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan tersebut ya Pak ya, apakah Bapak dalam prosesnya itu memberikan jadwal tertentu gitu Pak untuk menyelesaikan kasusnya, atau Bapak langsung selesaikan saja pada saat itu, atau bentuk prosedurnya seperti apa? Oh iya, jadi kalau berhubungan dengan masalah yang terjadi, yang pada prinsipnya masalah itu perlu keputusan cepat, ya kan? Walaupun itu adalah memerlukan keputusan cepat, tentu kita tidak serta-merta harus juga
tiba-tiba atau ujuk-ujuk. Tentu kita tetap harus diskusikan dulu, kita bicarakan dulu dengan berbagai pihak yang punya kepentingan di situ, tapi tidak harus terjadwal. Karena butuh cepat, sementara di sisi lain kita juga butuh saran, masukan dan pendapat. Nah, dalam hal ini tidak harus terjadwal secara periodik, tidak harus seperti itu juga. Itu namanya saklek, ya kan. Jadi sementara saya tidak orang yang saklek seperti itu. Saya tetap harus ambil keputusan yang bijak, yang tepat dan cepat. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, Pak. Selanjutnya Pak, mungkin pada saat pengambilan keputusan gitu, memproses sebuah permasalahan yang ada di sekolah, mungkin ada seseorang ataupun komponen lain ataupun faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan gitu. Adakah Pak komponen lain atau faktor atau orang-orang terdekat atau di sekitar yang membantu mempermudah Bapak? Oh iya, tentu sangat. Pasti ada lah ya, tentu yang mempermudah atau membantu. Karena tentu kita seorang pemimpin tidak ada gunanya tanpa ada yang dipimpin. Iya, benar. Kan gitu. Dan tidak mungkin pemimpin bisa menyelesaikan masalah dari sebuah organisasi kepemimpinan itu sendirian. Iya, benar. Tentu saya harus mengajak orang, mengajak teman, mengajak orang-orang yang punya kepentingan di situ, dan itu sangat membantu. Tadi saya katakan di awal bahwa saya tidak bisa melakukan itu sendirian, tentu saya harus bersama-sama. Nah, dan itu yang sangat membantu dalam saya menjalankan tugas saya selaku seorang kepala sekolah. Contohnya ada wakil, saya tidak mungkin tidak harus ada wakil. Nah, karena wakil inilah sebenarnya yang ujung tombak kita. Setelah wakil ada lagi wali-wali kelas. Wali kelas ini sangat-sangat penting. Karena dia ujung tombak di kelas. Iya, benar sekali Pak. Berikutnya guru mapel. Tidak mungkin bisa jalan sebuah manajemen sekolah ataupun proses KBM tanpa guru. Iya, benar sekali Pak. Nah, ini kan 3 elemen yang saling berkaitan dan sangat penting kita ajak bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, benar sekali. Iya, baik Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Nah, dari semua hal yang sudah kita bincangkan dan dari pemaparan Bapak ini berbagi pengalaman dengan saya ini Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu Pak dari pengalaman Bapak selama ini pada saat pengambilan keputusan gitu. Jadi karena dari berbagai ujian, tantangan, terus pengalaman hidup, pengalaman di pendidikan, yang ya mungkin sudah cukup lama lah saya alami itu, kurang lebih sudah 20-an tahun gitu kan. Udah lama Pak. Iya, lumayan lama. Jadi saya merasa bahwa pengalaman itu adalah, kalau kata orang bijak itu guru terbaik. Iya, benar. Sedangkan buku adalah guru yang tak pernah marah. Oh gitu ya Pak ya, benar-benar. Buku atau tata tertib atau aturan atau undang-undang atau undang-undang dasar yang tercantum dalam sebuah tulisan, kan, itu adalah guru yang tak pernah marah. Jadi itu saya jadikan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan selain dari hal-hal yang berhubungan dengan sesama komunitas atau dalam hal ini tentu masyarakat, masyarakat sekolah, keluarga sekolah, yang ini sangat penting kita ajak untuk bersama. Iya, benar. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya, semua obrolan kita ini sepertinya memberikan inspirasi bagi saya gitu ya, untuk belajar gitu Pak dalam memproses sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Kalau kami ini mungkin pada murid-murid Pak. Kalau Bapak mungkin lingkupnya sudah luas gitu ya. Dan Alhamdulillah dari perbincangan ini saya mendapatkan inspirasi Pak bagaimana prosesnya dalam pengambilan keputusan. Benar kata Bapak tadi, sepertinya kita tidak bisa sendiri gitu. Pasti membutuhkan masukan dan juga saran dari orang lain gitu ya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya, kesempatannya dan waktunya untuk mau berbagi pengalaman, berbincang-bincang dengan saya di sini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup di sini. Kalau seandainya ada kesempatan lagi, nanti insya Allah kita ngobrolnya lanjut lagi ya Pak. Oh ya, sama-sama Bu Ria.
karena ini tugas dan saya tentu juga sangat welcome. Saya juga ucapan terima kasih juga sudah sudi datang ke tempat kita, ke sekolah kita yang tentunya ini adalah sebuah pengalaman baru buat Bu Ria yang mungkin sebelumnya belum pernah ke sini. Iya, benar sekali, Pak. Dan saya sangat terbuka, sangat welcome. Alhamdulillah. Bagi saya karena kita ini kan makhluk sosial. Iya, benar. Iya. Tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Bahkan iya. kita dari mulai pagi tadi sampai hari ini kita udah butuh berpuluh-puluh orang lain. Iya, Masya Allah. Gitu kan, berpuluh-puluh orang lain. Ya, apalagi kita, gitu kan, apalagi saya. Gitu kan. Jadi kita tidak mungkin tidak harus dengan orang lain. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Dan alhamdulillah sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.